Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kedua pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, pada materi ini tujuannya untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Kemudian, 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek TI. Kemudian, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Yang ketiga, membuat proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Lanjut pada yang keempat, dokumen kebutuhan. Yang pertama ada dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Kemudian yang kedua, dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam mengembangkan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Masuk pada dokumen kebutuhan biasanya meliputi yang pertama, pendahuluan. Dia berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. Yang kedua, deskripsi umum. Dia menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Ketiga, kebutuhan spesifik. Dia mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem aplikasi. Seperti kebutuhan fungsional, dia menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. 2. Kebutuhan non-fungsional. Dia menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Keempat, glosarium. Dia kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. 5. Lampiran. Bisa berupa diagram, mockup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Kemudian ada dokumen kebutuhan atau RD. Dia menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Lanjut pada langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemahaman proyek. Dia memahami tujuan, lingkup, dan sasaran dari proyek. Ini dapat dilakukan dengan membahasnya bersama pemangku kepentingan utama. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Pemangku kepentingan bisa berupa klien, pengguna, tim pengembangan, dan lain-lain. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Dia melakukan pertemuan atau wawancara dengan pemangku kepentingan
untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Yang keempat ada analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar bisa membantu untuk memahami tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada studi kelayakan. Dia menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Yang keenam ada identifikasi kebutuhan awal. Dia mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nantinya. Daftar ini biasanya berupa fitur-fitur yang diinginkan, batasan teknis, dan lain-lain. Yang ketujuh, penyusunan kerangka kerja RD. Dia membuat outline untuk kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Ini akan memudahkan dalam proses penulisan RD nantinya. Yang kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Yang kesembilan, pembuatan prototipe awal. Jika memungkinkan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. 10. Penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dia menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar prosesnya itu berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat dan sesuai kebutuhan. Lanjut pada contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan atau RD untuk proyek ini. Pertama, pemahaman proyek. Dia harus memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Apakah hanya untuk peminjaman dan pengembalian buku, atau juga untuk reservasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. 2. Identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengolahan perpustakaan. 3. Wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Melakukan pertemuan dengan pustakawan untuk mengetahui proses kerja saat ini dan fitur apa saja yang diinginkan dalam sistem baru. Keempat, analisis pasar. Meskipun ini bukan produk komersial, membandingkan dengan sistem informasi perpustakaan universitas lain dapat memberikan ide fitur apa saja yang bisa ditambahkan. 5. Studi kelayakan. Dia menilai apakah sistem informasi yang diinginkan bisa dibangun dengan sumber daya yang ada, misalnya anggaran, tenaga kerja, atau waktu. Yang keenam, identifikasi kebutuhan awal. Daftar fitur seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pemesanan ruang baca, notifikasi batas waktu pengembalian, dan lain-lain. 7. Penyusunan kerangka kerja RD. Outline dari fitur-fitur yang akan dimasukkan, struktur database yang diperlukan, dan teknologi yang akan digunakan. Yang kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Apakah sistem akan berbasis web atau aplikasi desktop? Apa database yang cocok untuk menyimpan data buku dan anggota? Yang kesembilan, pembuatan prototipe awal. Membuat tampilan awal dari antarmuka sistem untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. Terus 10. Penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dia menentukan jadwal pengembangan, pengujian, pelatihan pengguna, dan peluncuran sistem. 11. Setelah semua langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembangan dapat memulai proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Lanjut keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Yang pertama itu, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah
memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Yang kedua, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Lanjut pada keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk perkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Kedua, untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Ketiga, untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Kemudian, perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting seperti apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Kemudian lanjut, manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian, karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi kedua pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.